Bab 294. Anjing penurut. Setelah Tuan Niu mengatakannya, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Raut wajah Judika Wei menjadi sangat buruk. Awalnya dia menyuruh Tuan Niu datang untuk menghadapi Ken Kokian, tapi sekarang, Ken Kokian bahkan tidak datang, hanya Jerry yang datang sendirian. Di matanya, mau seberapa kuatnya Jerry Yang, itu juga masih tidak ada apa-apanya. Baginya, Ken Kokianlah yang merupakan lawan tersulit. Sayangnya Ken Kokian sudah mengikuti Robin Luo ke kota Yan. Pada saat Tuan Niu keluar dari ruangan, Jerry yang sudah tiba di depan villa, dan di belakangnya, sudah ada beberapa orang yang tergeletak. Saat ini, Jerry yang dikepung oleh jagoan-jagoan keluarga Wei, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju, semua orang tampak ketakutan. Hei bocah, kamulah Jerry yang dikatakan Judika Wei itu. Tuan Niu menyipitkan mata dan menatap ke arah Jerry Yang. Dari beberapa pengawal keluarga Wei yang berhasil dijatuhkannya, dia pun tahu Jerry yang bukanlah orang biasa. Jerry yang sedikit menaikkan alisnya, di keluarga Wei, siapa yang bisa langsung memanggil nama Judika Wei begitu saja? Siapa kamu? Tanya Jerry Yang. Aku sedang bertanya padamu, apa kau tidak mengerti? Tuan Niu melototinya. Dia tidak membiarkan Jerry yang bertanya padanya. Aku sedang bertanya padamu, apa kau tidak mengerti? Jerry yang mencibir, dan mengulangi perkataan Tuan Niu. Bang! Setelah Jerry yang mengatakan itu, Tuan Niu sangat marah, lempengan batu hijau kebiruan di bawah kakinya langsung retak. Dasar bocah ini cari mati. Ekspresi Tuan Niu sangat suram, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak ini memang cari mati. Beraninya berbicara dengan Tuan Niu seperti itu. Dia kira dia siapa mau membuat Tuan Niu turun tangan dalam menghabisinya. Seluruh anggota keluarga Wei menatap Jerry yang seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Tuan Niu, dialah Jerry Yang. Dia hanya seorang menantu dari keluarga kecil yang sedikit jago bertarung. Yang benar-benar menakutkan adalah seorang jagoan bernama Ken Kokian yang menjadi dekingannya. Jelas Judika Wei. Meskipun Judika Wei baru pertama kali bertemu dengan Jerry Yang, ketika dia berada di ruang rapat tadi sudah melihat foto Jerry Yang, jadi dia langsung mengenali Jerry. Nak, karena kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa, aku tidak akan mencari masalah denganmu. Mulai hari ini, ikuti aku dan jadilah bawahanku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tuan Niu tiba-tiba berbicara. Apa? Judika Wei tertegun sejenak, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, Tuan Niu, saya datang untuk meminta Anda menanganinya. Kenapa Anda membiarkan dia berada di sisi Anda? Bukan hanya Judika Wei, tetapi para anggota keluarga Wei juga tercengang. Tuan Niu bukannya datang kemari untuk membantu keluarga Wei. Saya, Suryo Niu, mau melakukan apapun itu hak saya, beraninya kamu mempertanyakan keputusan saya. Ternyata orang ini bernama Suryo Niu. Dia membentak Judika Wei. Judika Wei langsung panik, dan segera mengangguk, Tuan Niu, maaf, saya tidak sopan. Suryo Niu berbalik, menatap Jerry yang lalu berkata, keluarga Wei dan aku termasuk memiliki tali persahabatan, jadi dendam di antara kalian telah tiada mulai sekarang. Tanpa menunggu jawaban Jerry Yang, Suryo Niu kembali bertanya kepada Judika Wei, saya sudah memutuskan seperti ini, keluarga Wei tidak keberatan, kan? Tidak. Judika Wei mana berani mengatakan dia keberatan. Dia langsung segera menggelengkan kepalanya. Di antara kerumunan, ada satu sosok yang cantik, matanya penuh ais hado dan tampak tidak puas. Bajingan, aku tidak menyangka Tuan Niu akan mengangkatmu sebagai bawahannya. Melanie Wei berkata dengan suara yang rendah. Sebelumnya, ketika mengetahui keluarga Wei mau mengundang jagoan asosiasi bela diri untuk menghadapi Jerry Yang, dia sudah sangat bersemangat. Semula mengira akhirnya bisa menghilangkan rasa malunya, namun tak disangka, Suryo Niu ingin mengangkat Jerry Yang sebagai bawahannya. Dengan demikian, kedudukan Jerry Yang kedepannya akan mengikuti Suryo Niu, bahkan keluarga Wei juga akan menganggapnya sebagai tamu terhormat. Bukan hanya Melanie Wei,
anggota keluarga Wei lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Wajah Korondo Wei penuh kekhawatiran. Dia tahu betul tujuan kunjungan Jerry yang ke kediaman Wei hari ini. Sekarang, Yuri Zhou berada di tangannya, meskipun tidak ada yang tahu tentang masalah ini, cepat atau lambat dia tetap akan ketahuan. Sekarang, Suryo Niu mau menerima Jerry yang sebagai bawahannya, jadi pasti akan membantu Jerry yang mencari Yuri Zhou. Pada saat itu tiba, semua hal yang dia lakukan akan segera terungkap. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, melihat perhatian semua orang tertuju pada Jerry yang lalu tiba-tiba mundur selangkah, berniat mencari kesempatan untuk kabur. Baiklah, kalau begitu hal ini sudah ditetapkan. Mulai hari ini, kamu adalah bawahanku. Sekarang, aku akan membawamu ke asosiasi bela diri. Kata Suryo Niu, tidak peduli Jerry yang bersedia atau tidak, mau membawa Jerry yang dengan paksa. Jerry yang mengalahkan begitu banyak pengawal kuat keluarga Wei seorang diri, ini menunjukkan dia sangat kuat. Dan yang paling utama, dia masih sangat muda. Siapa kau? Kau kira dirimu pantas menyuruhku bekerja padamu? Jerry yang merasa lucu, menatap Suryo Niu seperti sedang melihat orang bodoh. Semua orang terdiam. Semua orang membelalak dan menatap Jerry Yang. Melanie Wei yang semula tidak puas, matanya langsung berbinar dan penuh antisipasi. Sementara Korondo Wei juga menghentikan langkah kakinya dan menatap Jerry Yang dengan senyum menyeringai. Bocah, apa yang kamu katakan? Suryo Niu berkata dengan marah, bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia adalah seorang jagoan asosiasi bela diri yang bermartabat. Bahkan saat pemimpin keluarga kaya di ibu kota provinsi selalu bersikap hormat padanya. Contohnya keluarga Wei. Sekarang, seorang pemuda yang berusia 26-27 tahun berani berbicara seperti ini padanya. Tuan Niu, dia mengejekmu, mengatakan dirimu bukanlah siapa-siapa. Joiko Wei tertawa terbahak-bahak, kukira entah orang kuat mana ini. Ternyata hanyalah pecundang yang tak tahu diri, dia bahkan berani memarahi Tuan Niu. Tuan Niu, anak ini sangat sombong dan tak tahu aturan. Jika Ken Kokian datang kemari, mungkin dia masih punya modal untuk bersikap sombong, tapi sekarang dia datang kemari sendirian, berani-beraninya dia memarahimu di depan umum. Memang cari mati ya dia. Judika Wei juga segera berkata, Tuan Niu, karena dia hanya datang seorang diri, Anda sama sekali tidak perlu turun tangan. Lihat saja, master keluarga Wei akan membunuhnya. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Suryo Niu sudah membuang pemikiran yang awalnya mau merekrut Jerry Yang. Dia berkata dengan wajah muram, biarkan dia tetap hidup. Aku mau membuatnya merasakan hidup sengsara. Suryo Niu berbalik lalu masuk ke dalam villa. Tampak sama sekali tidak khawatir keluarga Wei tidak bisa menangani Jerry Yang. Hei bocah, kamu sudah dikasih kesempatan tapi tidak menginginkannya. Tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Judika Wei melambaikan tangannya dan memarahi, habisi dia, lumpuhkan dulu anggota tubuhnya, lalu bawa dia masuk. Usai meninggalkan sepatah kata, Judika Wei pun berbalik dan masuk ke villa. Jerry Yang, tidak kusangka ajalmu tiba juga. Pada saat ini, terdengar sebuah suara tajam, hari ini, kamu jatuh ke tangan keluarga Wei, saya akan membuatmu merasakan kehidupan yang sengsara. Saat ini, wajah Melanie Wei tampak ganas. Terakhir kali di depan pintu rumah lelang Mengji, dia ingin meminta Jerry yang berpura-pura menjadi pacarnya, setelah ditolak, dia menjadi benci padanya. Lalu kemudian, di restoran Bei Yuan Chun, di depan begitu banyak orang, Jerry yang memaksanya untuk menamparkan dirinya sendiri, jadi dia menyimpan dendam yang sangat dalam. Hari ini, Jerry yang akhirnya jatuh ke tangan keluarga Wei. Melanie, apa bocah ini pernah berbuat salah padamu? Joiko Wei bertanya dengan wajah marah. Ayah, dialah orang yang memaksaku menamparkan diriku di depan umum. Kata Melanie Wei dengan mata memerah. Ternyata dia orangnya. Joiko Wei berkata dengan marah, bocah, aku akan memberitahumu apa konsekuensinya jika jatuh ke tangan keluarga Wei.
Kalian sepertinya salah paham tentang sesuatu. Jerry yang menggelengkan kepalanya, saya tidak jatuh ke tangan keluarga Wei, tetapi keluarga Wei yang jatuh ke tangan saya. Haha. Joyko Wei tertawa ganas, lucu sekali. Bocah ini benar-benar sudah gila, di rumah kita, dia mengatakan keluarga Wei jatuh ke tangannya. Kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak pergi ke kediaman Meng dan berlaga di sana? Korondo Wei, inikah orang bodoh yang telah merebut pemandian Sungai Kuning darimu? Kamu bahkan lebih bodoh darinya karena ditipu oleh orang bodoh sepertinya. Joyko Wei tertawa terbahak-bahak, seolah dia mendengar lelucon yang sangat konyol. Nak, aku memerintahkanmu, cepat berlutut di depan putriku, bersujud padanya dan memohon belas kasihannya, mungkin kamu masih bisa terhindar dari siksaan daging, jika tidak, siap-siap saja disiksa. Setelah tertawa cukup, Joyko Wei menatap Jerry Yang dan berkata demikian. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan dengan jelas, tolong mendekat dan beri tahu aku. Kata Jerry Yang dengan mata menyipit. Di belakang Joyko Wei ada dua pengawal keluarga Wei, jadi dia terlihat sangat percaya diri dan sama sekali tidak ketakutan. Dia benar-benar berjalan ke arah Jerry Yang, nak, kataku. Pak. Sebelum Joyko Wei selesai berbicara, wajahnya ditampar keras oleh Jerry Yang. Joyko Wei yang beratnya hampir 100 kg terbang keluar. Pada saat yang sama, beberapa biji gigi yang berdarah ikut melayang. Bruk. Diikuti suara yang keras, tubuh Joyko Wei langsung menghantam Villa Judika Wei. Kusuruh kamu mendekat, benar-benar seekor anjing yang patuh. Sudut mulut Jerry yang terangkat sedikit, memperlihatkan senyum sinisnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Villa Judika Wei selangkah demi selangkah. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.